Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifan Alijri, NPM 20210210271. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip maqasid syariah, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Yogi Pradikta. Maqasid asyariah. Secara bahasa, maqasid asyariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dari syariat, artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu ke-1 agama, kedua jiwa, ketiga keturunan, keempat akal, dan kelima harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan ya bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasini. Satibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Masalah itu harus ada real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. 2. Masalah yang ingin mewujudkan harus benar-benar dapat diterima akal, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah. Dan yang terakhir, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asyariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasri baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Dan yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Perlengkapan maqasid asyariah. 1. Pelengkapan maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap maqasid hajiyat. Tak kala syar'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Perlengkapan maqasid syariah. 3. Pelengkap maqasid tasiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasini, kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara maqasid asyariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musabahnya. Artinya jika status musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1. Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian penjelasan
prinsip-prinsip maqasid syariah. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.